spirit literasi wawasan keislaman pada masyarakat. Masya Allah, syahdunya lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Syakir Daulay, salah satu pengisi acara di pameran Islamic Book Fair 2022. Setelah sempat terhenti 2 tahun akibat pandemi COVID-19, acara pameran buku-buku Islam terbesar ini kembali digelar di kawasan Jakarta Convention Center. Selain pameran buku Islami, kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun 2001 ini juga menyuguhkan beragam acara yang bisa menambah wawasan para pengunjung, salah satunya talk show atau sharing dari orang-orang inspiratif. Senang banget ada Islamic Book Fair lagi, akhirnya setelah pandemi kita bisa kembali mencerdaskan anak-anak bangsa lewat setiap bacaannya. Syakir juga aplikasi bahasa Arabnya. Di sini juga Syakir bersama tim juga, semuanya kita happy banget, gembira banget di Islamic Book Fair. Semoga bisa terus ada Islamic Book Fair selanjutnya. Ribuan judul buku dengan jumlah buku mencapai 1 juta eksemplar dihadirkan dari 49 penerbit di Indonesia. Mulai dari buku tentang sejarah peradaban Islam, fikih, komik terkait sejarah Nabi, hingga beragam macam Al-Quran. Islamic Book Fair diharapkan bisa menjadi wadah untuk memotivasi masyarakat tentang pentingnya literasi keislaman. IBF itu motivasinya adalah bagaimana kita memberi informasi pada masyarakat tentang pentingnya literasi Islam. Jadi dari awal adalah IBF melakukan segmentasi untuk melakukan pameran terhadap karya-karya yang terbit di Indonesia yang berkaitan dengan penerbitan buku Islam. Alhamdulillah ini sudah terjadi 20 kali. Dan setiap tahun sepertinya animo dari masyarakat, dari dunia perbukuan itu begitu baik. Antusiasme pengunjung pun terlihat dari ramainya setiap booth buku yang tersedia. Mereka mengaku tertarik dengan acara ini karena bisa menambah pengetahuan tentang Islam. Menurut saya menarik, dan selain itu acara Islamic Book Fair ini juga merupakan suatu ajang silaturahmi. Dan di dalam ajang silaturahmi itu terdapat banyak faedah-faedah yang baik, yang positif yang bisa kita ambil dari Islamic Book Fair ini. Contohnya kita bisa membeli buku-buku yang mana bisa memperluas wawasan kita dalam pengetahuan Islam. Soalnya ada talk show, ada buku-buku sejarah Islami, dan memang banyak maksudnya bisa dari semua kalangan gitu, anak-anak, remaja, sampai semua kalangan pokoknya. Jadi sangat menarik, terus menambah wawasan juga. Jadi bukan hanya sekedar hiburan doang, jadi bermanfaat banyak. Kehadiran Islamic Book Fair bisa menjadi dahaga umat akan bacaan yang berkualitas di tengah gempuran berita bohong atau hoaks. Selain itu, mengingatkan kita akan pentingnya perintah membaca sesuai dengan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, pergelaran Islamic Book Fair ini diharapkan mampu meningkatkan spirit literasi pengetahuan Islam pada masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Krisita Maharani, Dede Effendi melaporkan. Ya, alhamdulillah setelah 2 tahun akhirnya Islamic Book Fair bisa digelar lagi. Nah, Ustaz Erik, ini pembahasan yang menarik nih kalau soal baca. Perintah membaca adalah wahyu pertama ya, wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, apa makna lebih spesifik dalam perintah membaca dalam wahyu pertama ini, Ustaz? Ya, baik ya. Jadi banyak hal di balik arti Iqra tersebut ya. Jadi kalau kita lihat wahyu yang pertama itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra terambil dari lughah secara kata dasar itu qira'a yang artinya membaca ya. Nah, jadi kalau misalnya orang membaca itu kan dia bisa membaca secara letterlek atau huruf demi huruf. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya dia harus menghimpun kata demi kata itu untuk membaca. Jadi artinya juga membaca itu menghimpun informasi sebetulnya. Nah, jadi perintah membaca itu adalah perintah menghimpun informasi atau perintah itu mencari ilmu. Jadi beragama itu harus dengan ilmu. Tidak bisa kalian beragama tidak dengan ilmu. Itu bisa menyesatkan. Karenanya perintah Iqra ini himpun seluruh informasi berdasarkan Rabb yang menciptakan. Jadi segala sesuatunya itu kita harus banyak menambah
literasi dengan membaca atau dengan mendengar atau dengan apapun caranya ya agar menambah keilmuan tadi, agar terhimpun informasi-informasi apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dituntun oleh Allah, apa yang seharusnya dilaksanakan, semuanya itu tentu ilmu. Karenanya kalau Rasulullah SAW mengatakan man arada dunya falai bil ilmi, man arada akhirah falai bil ilmi, man arada khuna falai bil ilmi. Kalau kamu ingin dunia, ada ilmunya, ambil ilmunya, dapetin ilmunya. Kalau kamu ingin akhirat, ada ilmunya, dapetin ilmunya. Kalau kamu ingin kedua-duanya, sama, ada ilmunya, dapetin ilmu. Jadi segala sesuatu itu berangkat dari ilmu. Karenanya mencari ilmu itu wajib dalam Islam, gitu. Nah, jadi intinya ilmu dan ilmu gitu Ustaz ya. Dan dengan cara apa? Dengan cara membaca gitu Ustaz. Nah, tapi pada kenyataannya Ustaz, masyarakat Indonesia notabene penduduk terbesarnya adalah umat Islam, masih sangat minim sekali minat bacanya. Saya lupa waktu itu Ustaz berapa persen, tapi sangat kecil sekali dibandingkan negara-negara lain. Bahkan negara-negara maju yang mereka utamanya adalah non-muslim, ini tingkat membacanya sangat-sangat tinggi Ustaz. Apakah ini memang akan berpengaruh kepada kemajuan negara tersebut apa gimana Ustaz? Bagaimana tanggapan Ustaz? Sangat berpengaruh ya. Jadi literasi atau membaca ini sangat mempengaruhi peradaban. Jadi intinya bagaimana caranya orang Muslim itu sebetulnya ditingkatkan endurance, atau jangankan endurance lah. Pertama keinginan untuk membaca itu dengan dituntun selalu untuk membaca Al-Quran, selalu untuk membaca terjemahannya, selalu untuk membaca tafsirnya. Dengan begitu membaca hadis, dengan begitu kemudian mulailah kalau kita baca satu ain setiap hari, mulai kemudian mencoba membaca satu juz, mencoba menghatamkan selama 1 bulan atau 3 bulan misalnya ya, itu kan artinya endurance, mulai ketahanan membaca gitu. Nah, ketika seseorang bisa menghabiskan 1 buku 1 hari, itu sudah dahsyat gitu ya. Karena apa? Karena nanti wawasan, insight di dalam dirinya itu akan kemudian berkembang ya. Nah, inilah yang kita harapkan. Karenanya mesti diperbanyak ini IBF dan lain-lain, mesti juga diperbanyak program-program yang bisa mengajak orang-orang atau anak-anak muda kita khususnya membaca buku gitu ya, agar supaya kan kalau baca WhatsApp juga endurance-nya tinggi ya, bisa 3 jam 4 jam tuh ya, WhatsAppan, FB-an, IG-an gitu ya. Tapi kalau misalnya megang buku ya 5 menit udah ngantuk kan gitu, itu jadi masalah. Apalagi Al-Quran baru lihat 1 lembar udah tidur dia gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, Ustaz, kalau kita lihat sekarang kan anak-anak zaman sekarang apalagi sudah berkutat dengan handphone mereka gitu, Ustaz. Kalau udah pegang handphone nih udah. Sekarang kan hobinya visual ya, joget lah, yang nyanyi lah, ya apa segala macam Ustaz. Itu sekarang yang diutamakan. Bacanya makin lama makin sedikit. Nah, bagaimana caranya Ustaz supaya kita masih tetap sering membaca di era banyak sekali hal-hal yang berbau digital, yang berbau sosial media gitu Ustaz, yang sangat sedikit sekali tulisannya, lebih banyak visual gitu Ustaz. Gimana cara, anggap kita sebagai orang tua deh Ustaz, untuk menanamkan pada anak kita, kamu harus sering baca nih, jangan terpaut dengan gadget terus gitu Ustaz. Ya ini memang kreativitas ya larinya. Saya lihat webtoon anak-anak juga itu kan membaca ya, walaupun lebih banyak visual gambarnya gitu. Tetapi ya arahkan dengan membaca misalnya yang pertama membaca yang bergambar dulu, lama-lama juga sebetulnya kalau kita sudah dapat membaca yang cerita-cerita pendek aja dulu, atau misalnya sesuatu yang pendek-pendek yang anak-anak itu senang gitu ya. Nah, itu ketika dia udah dapat nikmatnya udah deh, dia nggak akan lepas gitu. Bahkan saya itu lebih senang baca novelnya daripada nonton filmnya, karena imajinasi kita tuh lebih dahsyat dari filmnya gitu. Biasanya begitu, kayak Harry Potter kita baca tuh dahsyat banget. Ketika kita lihat filmnya, ya sosok lagi gitu ya. Padahal di kepala kita tuh lebih dahsyat kan. Kurang lebih begitu. Dan ini juga membaca tuh melatih imajinasi kita tadi Ustaz. Jadi lebih bisa berpikir kreatif gitu nantinya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.